you see behind me is fixing one of the biggest problems. But first, let me tell you what the problem is. Flooding. Flooding happens when water overflows into an entire city. This can ruin homes, streets, and lives. Heavy rain have wreaked havoc in Indonesia. The first landslide was triggered by high rainfall and unstable soil conditions. The subsequent landslide occurred while officers were still evacuating victims around the first landslide area. Mengawali tahun 2021, Indonesia dilanda beberapa bencana alam dalam kurun waktu 3 minggu. BNPB mencatat setidaknya mulai dari 1 hingga 21 Januari 2021 ada 185 kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia. Itulah beberapa peristiwa yang terjadi di permukaan bumi saat ini akibat dari pemanasan global atau efek rumah kaca. Nah, apa itu pemanasan global? Pemanasan global yaitu meningkatnya suhu di permukaan bumi akibat dari menipisnya lapisan ozon di atmosfer. Nah, kenapa ya lapisan ozon di atmosfer itu semakin menipis? Diakibatkan oleh polusi dan juga meningkatnya kandungan karbon dioksida yang ada di permukaan bumi. Dampak dari pemanasan global atau efek rumah kaca yang pertama yaitu mencairnya gunung es di kutub utara dan kutub selatan. Hal ini menyebabkan permukaan air laut semakin meningkat dan akan menyebabkan banyak pulau kecil dan daratan tenggelam. Nah, dampak yang kedua yaitu adalah terjadinya perubahan iklim secara ekstrim. Nah, hal ini mengakibatkan panjang musim hujan dan musim kemarau tidak dapat diprediksi lagi. Nah, ini juga akan mempengaruhi kegiatan pertanian yang ada di Indonesia, yang mayoritas masyarakatnya adalah petani. Nah, nanti akan mengalami gagal panen. Itu dia akibat dari pemanasan global yang kedua. Dampak pemanasan global yang ketiga yaitu semakin menurunnya kualitas udara yang ada di permukaan bumi. Hal ini nanti akan mempengaruhi kesehatan kita semuanya. Nah, cara mengurangi dampak dari pemanasan global atau efek rumah kaca ini, yang pertama adalah melakukan reboisasi atau penghijauan hutan, yaitu menanam hutan kembali. Sama seperti yang Bapak Sadiman lakukan dalam video ini. Beliau menunjukkan rasa kepeduliannya terhadap lingkungan dengan cara menanam pohon di hutan sekitar tempat tinggalnya. Menggarap lahan hutan, ingin menghijaukan hutan bisa lebat, dan saya tanami beringin, bulu ipe, dan banyak bermanfaat untuk masyarakat sini. Di awal-awal itu Mas, gunung itu udah kebakaran Mas, terus airnya mati, terus saya mempunyai greget itu karena tidak saya tanam beringin. Daerah ini daerah gersang itu loh Mas. Kenapa beringin? Kalau beringin itu Mas, banyak mengandung air. Beringin, ipe, bulu itu banyak mengandung air itu loh. Yang pertama kali kemarin itu. Itulah bentuk dari reboisasi atau penghijauan hutan kembali. Kalau Bapak Sadiman bisa, kita tentu bisa juga dong. Tapi kita tidak perlu jauh-jauh ke hutan. Kita bisa menanam tanaman di rumah kita masing-masing. Karena dengan banyak menanam tanaman akan menghasilkan oksigen yang banyak pula. Hal ini akan mempengaruhi kualitas udara di bumi kita. Di penghujung acara nanti kita akan melakukan kegiatan menanam bersama. Jadi jangan kemana-mana ya. Nah, itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan mengurangi penggunaan sampah plastik. Contohnya misalnya kalau kamu ingin pergi ke sekolah atau ingin pergi kemana-mana, kamu lebih baik membawa botol minum.
Kemudian kalau misalnya ingin pergi ke restoran atau misalnya ke tempat makan, kamu lebih baik menggunakan sedotan yang terbuat dari besi. Nah, ini dampaknya sangat besar sekali. Kemudian langkah yang ketiga yang bisa kamu lakukan yaitu adalah menghemat energi. Yaitu ketika misalnya selesai menggunakan alat elektronik yang menggunakan listrik, kamu boleh mematikannya. Ya, karena ini akan berdampak sekali terhadap emisi karbon. Nah, sebagai salah satu bentuk kepedulian, sekolah kita sudah mempunyai greenhouse. Nanti akan dijelaskan oleh Mr. Tejar dan juga Miss Rati.